Sekilas riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datu Kalampayan. Pada sekitar tahun 1700 sampai 1734 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Hamidullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah, tinggallah seorang pemuda yang soleh di kampung Luk Gabang yang bernama Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid bin Abdullah bin Idrus Al-Maghribi. Abdullah hidup tentram dan berbahagia bersama istri tercinta yang bernama Aminah. Jadi Abdullah dengan Aminah, dua laki bini. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang ideal, disayangi oleh masyarakat, dihormati dan disegani oleh sultan yang berkuasa ketika itu. Namun kebahagiaan mereka di dalam kehidupan yang sudah tentram, aman dan damai itu masih ada yang membuat mereka kesepian, yaitu belum adanya seorang anak di dalam rumah tangga. Maka dengan penuh kesungguhan mereka memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Maka pada saat kehamilan istrinya, jadi Mbah Sidin berdoa lah. Berdoa Sidin. Lalu Sidin ini berdoanya dua laki bini. Karena kedua-duanya saleh, lalu bertemuan beimbai keduanya ini dengan Lailatul Qadar. Taimbai berdua. Nah, maka waktu itu mereka dua laki bini ini berdoa meminta lawan Allah anak yang saleh, lagi alim, lagi zahid. Nah itu. Jadi taimbai dua laki bini bapak ditemui Lailatul Qadar. Ini kuitan Datu Kalampayan. Maka alangkah bahagianya hati keduanya karena dua takabul dan dalam keadaan yang mustajabat dua tadi, sehingga keduanya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah serta meningkatkan amal ibadahnya serta bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Maka lahirlah pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1227 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi, lahir seorang putra yang sangat dinanti-nantikan, bayi yang sangat tampan dan mungil. Lalu keduanya memberi nama dengan nama Muhammad Ja'far dulu. Nah, jadi naran Sidin pemulaan Muhammad Ja'far, naran lagi halus nih. Yang kelak setelah remaja diganti dengan nama Muhammad Arsyad. Lalu kedua orang tua ini memberikan pendidikan yang sangat baik. Yang pertama diberikan kepada anak ini pelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya, maka ketika usianya menginjak 7 tahun, ini 7 tahun ini sempurna mumayyiz ya, kita bisa membedakan baik buruk. Lalu sang sultan, raja ketika itu tertarik untuk mengasuh dan memberikan pendidikan ilmu agama di dalam lingkungan istana. Nah, jadi disuruh berdiam di istana untuk mendapatkan pendidikan yang khusus. Jadi ini khusus lah. Maka sudah kita ketahui bahwa sebelum Sidin lahir, Islam itu memang sudah ada di Banjar waktu itu. Nah, bahkan raja-rajanya pun beragama Islam. Maka pendidikan yang istimewa tentang ajaran Islam itu berada di wilayah lingkungan kerajaan waktu itu. Maka dengan izin kedua orang tuanya, sang sultan membawa ke istana untuk digembleng agar menjadi orang yang berpengetahuan. Setelah menginjak usia dewasa sekitar umur 30 tahun. Jadi kurang lebih 7 tahun dibawa ke istana sampai 30 tahun. Mengaji, jadi mengaji di lingkungan kerajaan. Umur 30 tahun kita ini sudah beranakan wah. Sidin 30 tahun tuh menuntut ilmu aja, tetapi di lingkungan kerajaan. Maka dinikahkan oleh sultan dengan seorang warga istana. Sidin umur 30 tahun dinikahkan oleh sultan dengan seorang warga istana yang dikenal sebagai wanita yang taat dalam beragama, yang bernama Bajut, yang kelak dikenal disebut Tuan Bajut. Nah, tuan itu penghormatan lah,
sebutan penghormatan ya kita. Tuan Bajut, jangan dikira tuan itu laki-laki, ada penghormatan, sebutan penghormatan. Jadi Tuan Bajut ini istri pertama Datuk Kalampayan. Pilihan sang raja aja kita, sang sultan. Mulailah mereka hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga. Jadi umur 30 tahun hanya kawin. Belum lagi ke Makkah nih. Belum. Pada suatu saat berangkatlah ia Datuk kita Kalampayan nih ke tanah suci Makkah guna menunaikan ibadah haji serta untuk menuntut ilmu agama dengan biaya penuh dari sang sultan. Nah, jadi bahari zaman Sidin itu setahun ya sampai. Hitungan setahunan dan hanya sampai. Dengan harapan agar di kemudian hari ilmu yang sudah diperoleh itu dapat diajarkan ke sekitar wilayah kerajaan Banjar. Selama berada di kota Makkah, Syekh Muhammad Arsyad bermukim di sebuah rumah di perkampungan Syamiyah. Itu bahari naranya Syamiyah. Wah, ini naranya Barakat Banjar ya, naran perkampungannya. Masih ada wah ini nih. Selama di Makkah, beliau menuntut ilmu dengan tekun di Masjidil Haram dalam berbagai bidang ilmu kepada para masyayikh, guru-guru besar waktu itu, dan ulama-ulama yang ternama pada zamannya. Jadi guru-gurunya Datuk Kalampayan tuh ada bergelar al-alim tuh, ada yang ada al-allamah. Al-allamah itu artinya sangat alim, di atas dari alim. Jadi guru-guru Sidin tuh banyak perhitungan. Nah, kada kesambatan kita seluruhnya bubuhan ulama-ulama besar. Cuma di antaranya guru Sidin yang terkenal di kalangan kita ini yang selalu kita ingat tuh ya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Itu sebenarnya guru di akhir-akhir Sidin ya. Itu sekitar 30 tahun Sidin mengaji di Makkah. Itu belum bertemuan lagi dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Lalu Sidin pindah ke Madinah kurang lebih 5 tahun. Di situ hanya bertemu dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani di ujung akhir. Nah, jadi imbah 30 tahun di Makkah kurang lebih lah 30 tahun di Makkah. Tulak umur 30 tahun. Berapa umur tuh? Berapa? 60 sudah. Makanya Sidin waktu di Makkah tuh Sidin sudah mengajar di Masjidil Haram, diizinkan oleh guru-guru Sidin mengajar. Banyak murid-murid Sidin. Dan murid-murid Sidin itu bertahan menjadi ulama besar juga, menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Nah, lalu Sidin ke Madinah pula menuntut ilmu. Berguru khusus tasawuf dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, menurut riwayat kada terlalu jauh berbeda tuh dari segi umur antara Datuk Kalampayan dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mun kita umur 60 tahun nih orang begeringannya terus ya di rumah aja. Sini 60 tahun pas masih anunya tuh. Ini karamat Sidin lah. Jadi Sidin waktu di Makkah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu di Masjidil Haram juga sekaligus. Lalu sekilas sedikit lah. Lalu mbah di Makkah sudah 30 tahun, di Madinah sudah hendak bulik. Sebelum hendak bulik kan Sidin bali Makkah yang kawan akrab tuh. Nah, di antara lalu Sidin bepandiran pulang. Hendak berpikir kayak apa kita menambah pulang ilmu, tulakan ke Mesir. Nah, pikirkan halus kayak apa sih luar biasa anunya semangat untuk ilmunya tuh umur 60 tahun lebih sudah nih. Padahal sudah diizini menjadi khalifah mutlak Syekh Muhammad Al-Madani sudah hendak bulikan sudah berpikir nih, tapi karena mendengar di Mesir ada ulama besar Imamul Haramain, imamnya Makkah Madinah cuma berdiam di Mesir. Lalu hendak tulakan ke Mesir yang empat kawan ini. Nah, itu kisahnya. Tapi kalau jadi juga tulak nyata peraung bertamu di tengah jalan berdua lawan Imamul Haramainnya. Nah, itu kisahnya. Nah, selama berada di kota Makkah, para penuntut ilmu mengenal 5 ulama yang saling bersahabat dan selalu sekata dalam berjuang, yaitu 4 orang putra Indonesia. Nah, yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia. Kalimantan 1, Sumatera 2, Sulawesi 3, Jawa. Dan 1 orang lagi yang berasal dari Patani, Thailand. Jadi 5. Cuma sering disambat 4 serangkai karena ini dari Nusantara, dari Indonesia. Kalau yang Patani, Thailand itu kawan akrab juga cuma bukan dari Indonesia, di Thailand. Nah, kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal. Sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal. Jadi bila bertamu tuh yang dipandir tuh ilmu lawan amal saja.
Kada ada urusan yang lain dari itu. Baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermudzakarah. Mudzakarah itu kita saling bantu-membantu dalam keilmuan, dalam berbagai bidang ilmu. Jadi seluruh bidang ilmu itu menguasai hubungannya ini. Jadi Datuk Kita Kalampayan itu seluruh bidang ilmu, mendalam, luas. Jadi pakar seluruh bidang ilmu. Wah ini kan spesialis itu satu aja. Lo kan dokter aja spesialis hidung ya, spesialis THT ya. Kalau spesialis bedah satu-satu aja, Sidin pakarnya spesialis seluruh bidangnya. Nah, Sidin. Maka Sidin ini dikatakan oleh guru Bahari termasuk mujtahid sebenarnya, sanggup jadi mujtahid. Artinya selepel kayak model kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu nah. Nah, cuma Sidin tetap mengikut Imam Syafi'i. Nah, kelima orang yang saling bersahabat itu adalah pertama Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Palimbang. Ini tatuha sedikit umur Sidin. Dari Palimbang, Sumatera. Yang karangan Sidin terkenal dua, Hidayatus Salikin, Sarah Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Siyarus Salikin, Sarah Al-Mursyidul Amin, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua Al-Alamah Syekh Abdurrahman Al-Masri Al-Bantani dari Banten, Jawa. Syekh Abdurrahman Al-Masri ini kai pintangan mama oleh Habib Usman Betawi. Nah, jadi Habib Usman Betawi ini bisi mama. Mama Sidin itu Abah Sidin ya si Abdurrahman Al-Masri ini kawan oleh Datuk Kalampayan. Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Sadenggreng Bunga Wardiah dari Bugis Sulawesi. Ini kawan karena sayang lawan kawan jadi akan minanto oleh Datuk Kalampayan. Ya kalau jadi ini dikawinakan Sidin waktu di Makkah. Kawan Sidin kan bertamu anak Sidin. Kisahnya itu panjang kisahnya itu lah, kita baca lewat aja dulu kisahnya tuh. Yang keempat Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah Sidin datuk kita dari Martapura, Banjar, Kalimantan. Yang kelima ini jarang disebut karena luar daerah kan, luar Indonesia. Padahal waktu itu belum ada kata-kata Indonesia lagi aja. Nusantara aja gak ada lagi. Sisa-sisa kerajaan Majapahit. Ya kalau kisah Majapahit nih, kisah Gajah Mada tahu lah yang. Yang kelima ini Al-Alamah Syekh Daud, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Thailand. Ini banyak juga karangan kitab Sidin nih. Karena kecerdasan dan kecakapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil, maka beliau Datuk Kita Kalampayan ini mendapat kepercayaan dari para guru-gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram. Nah, dan beliau termasuk salah seorang putra Indonesia yang pernah mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang asyikh. Jadi kada gampang syekh ini lah, kada mudah sebutan syekh ini. Jadi ada level yang luar biasa tuh hanya kau disebut syekh gitu. Setelah sekitar 30 tahun, karena di antara murid Sidin ya raja kan ada raja waktu itu raja nih, raja Banjar. Mbah Haji bertemuan lawan Sidin. Kan Sidin 30 tahun di Makkah. Sampai ke Makkah, Mbah Haji ada rajanya namanya Sultan Tahmidullah II. Nah, itu Mbah tuh sampai raja ini juga Sultan Banjar ini belajar lawan Sidin. Belajar jadi murid waktu itu. Setelah sekitar kurang lebih 30 tahun menuntut ilmu di kota Makkah dan 5 tahun di kota Madinah, tibalah saatnya beliau kembali ke tanah air untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang mengajar di kedua tanah suci tersebut. Nah, berarti 35 tahun kurang lebih. Jadi bulik ke rumah itu hitungan kai sebutannya kita ini lah, tapi belum Sidin bercucu. Sebutannya kai. Dari segi umur. Kedatangannya pada bulan Ramadan 1186 Masehi yang bertepatan dengan Desember 1772 Masehi. Ini pada tahun kita belum hidup lagi nih. Disambut oleh masyarakat dan keluarga dengan penuh gembira. Sejak saat itu beliau mulai bergerak mengintensifkan dalam bidang dakwah dan pembinaan serta pengkaderan ulama.
melalui perkampungan khusus yang disebut Desa Dalam Pagar Martapura. Itu pun panjang kisahnya itu Jon itu. Cuma kita kadang ngesahkan itulah kayaknya bahasa. Di samping mendidik para keluarganya, beliau juga aktif mengajar dan mendidik para murid yang datang dari berbagai daerah. Beliau juga berdakwah ke segenap lapisan masyarakat. Suaranya menggema ke segenap pelusuk, membahana, memecah keheningan angkasa sebagai pengukuh terhadap suara-suara masyarakat. Jadi suara sidin ini atau maksudnya suara masyarakatnya apa ujar sidin gitu nah. Nah itu maksudnya. Jadi suara sidin itu masuk ke rumah-rumah masyarakat nih, mempengaruhi benar. Nah, beliau juga sebagai pengukuh terhadap suara-suara juru dakwah yang ia kirim ke berbagai tempat dan daerah. Jadi seluruh juru-juru dakwah, murid-murid sidin bila sudah sidin anggap cukup, sidin kirim. Zaman bahari kan belum ada lagi, banyak yang agama asli gitu nah. Keberhasilan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan disebabkan kemampuannya dalam membungkus strategi dakwah dengan jalan menyatu bersama masyarakat awam. Nah, serta kaderisasi dan regenerasi dai. Paham itulah ya. Nah, itu artinya sidin mengajar ilmu itu untuk pengkaderannya kita. Kada sekedar yang ceramah-ceramah tuh, kada sidin dasar bujur-bujur kayak apa supaya murid kuliah jadi ulama juga. Nah itu. Serta turut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta ikut serta dalam pengaruh kekuasaan kerajaan. Nah jadi sidin itu 3 wilayah dari segi pengajaran, sidin kaderisasi, jadi murid-murid sidin itu ulama, terutama juriat sidin. Nah yang kedua di masyarakat sidin ini menggalakkan perekonomian, sidin bakabun. Nah, baru yang ketiga pengaruh sidin di kerajaan luar biasa. Nah jadi 3 wilayah yang sidin masuki. Beliau juga merupakan seorang ulama yang sangat produktif. Artinya banyak menulis, banyak isi kitab. Beliau menulis kitab-kitab pada tahun kedua dari kedatangannya dari tanah suci Makkah. Nah, jadi orang bahari itu ya mengarang kitab. Ada kita baca kitab mengarang awalnya, lagi mengarang bacanya jangan sanggup. Karya tulis beliau diantaranya adalah nomor 1 kitab Usuluddin narannya. Ini berkaitan dengan keimanan dan tauhid. Yang kedua kitab Luqtatul Ajlan, berisikan tentang sifat-sifat dan hukum-hukum seputar kewanitaan. Di antaranya mengenai hukum haid, nifas, istihadah dan sebagainya. Nah, dulu sidin menulis itu pada buhan kita. Yang ketiga kitab Faraid, berisi tentang hukum-hukum waris, hukum-hukum hak waris nih. Yang keempat kitab Tuhfatur Raghibin. Nah, itu tipis saja. Kada tipis bang sadang kandal namanya. Model kayak kitab amun digenalakan tulisnya halus, paling cuma digenalakan model kayak kitab apa tuh senjata aja. Kayak kitab senjata nih. Apa tuh yang kitab yang malam Sabtu yang itu sudah tamat teman-teman. Penawar bagi hati. Nah, kayak itu. Gitu kitabnya Tuhfatur Raghibin. Pernah diterbitkan di Mesir pada tahun 1352 Hijriah. Berisikan tentang hakikat iman dan hal-hal yang berhubungan dengan iman. Jadi di situ dikisahkan tentang aliran-aliran yang sesat kayak apa. Ada di situ. Ada kitab di situ. Yang kelima kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar, ditulis pada tahun 1196 Hijriah, yang berisikan tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman. Nah, ada juga sidin mengerang urusan tentang akhir zaman ini. Pernah dicetak di Singapura pada tahun 1356 Hijriah. Yang keenam kitab Ilmu Falak. Ilmu Falak nih yang urusan yang apabila jahir raya, apabila masuk bulan puasa. Nah itu. Ditulis dalam bahasa Arab yang isinya menerangkan cara menghitung kapan terjadi gerhana matahari, bulan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu falak. Yang ketujuh Kitabun Nikah. Ini anak nikah penting di sini nih. Nah, ada kitabnya tuh biasanya. Kitabun Nikah. Menerangkan tentang pengertian wali dan bagaimana cara pelaksanaan akad nikah yang bujur supaya sah atau kayak apa. Nah, itu. Di situ ada dibicarakan masalah sekupu. Sekupu ternyata seimbang antara laki dan bini kayak apa tuh nah.
Jadi kalau pendidikan laki misalnya lulus SD kada lulus, bini S3, itu kada sakupu makruh hukumnya. Orbah walan jeung tuh. Sebab pola pikir kada sama. Nah itu. Kitab yang ke-8 kitab Kanzul Ma'rifah berisi tentang ilmu tasawuf. Khusus tasawuf nih, Kanzul Ma'rifah. Yang ke-9 Fatwa Sulaiman Al-Qurdi. Nah, ini orang-orangnya di sini. Berisi tentang kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Imamul Haramain Al-Alamah Asy Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Yang ini yang imam apa yang hendak sidin datangi ke Mesir tuh nih sini nih. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Syekh Muhammad Arsyad tentang tindakan raja yang memungut pajak dan hukum denda bagi pelanggar hukum yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, serta berisi tentang masalah-masalah penting lainnya. Jadi Sidin ada dapat masalah di kampung waktu itu, supaya Sidin tahu jawabannya, cuma supaya lebih kuat, guru Sidin masih hidup, lalu Sidin minta fatwa lawan guru Sidin, Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini nih. Nah, fatwa-fatwa paguruan itu Sidin jadikan kitab. Yang ke-10, nah ini paling terkenal, nah kitab Sabilal atau Sabilul Muhtadin, yang merupakan karya terbesar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemasyhuran kitab ini bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh penjuru Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei, bahkan menjadi khazanah kepustakaan bagi perpustakaan besar di negara-negara Islam di dunia, termasuk Makkah, Madinah, Mesir, Turki, Beirut. Jadi di perpustakaan Makkah, perpustakaan Madinah, Mesir, Turki itu cari aja ada kitab sih. Datuk Kalampain kitab Sabilul Muhtadin nih masuk dalam daftar pustaka. Nah, kita. Termasuk khazanah dunia, bukan lokal lagi, bukan regional tapi dunia. Nah, kayak corona aja nih dunia ya. Kisah ini, kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah II. Jadi yang meminta Sidin menulis kitab Sabilul Muhtadin tentang fikih ini adalah Sultan. Ditulis dalam bahasa Melayu dan selesai pada hari Ahad 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah. Kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1300 Hijriah di kota Makkah dan dicetak lagi di Istanbul, Turki tahun 1302 Hijriah. Lalu dicetak kembali di Mesir. Nah, Makkah dicetak, di Turki Istanbul dicetak, di Mesir dicetak. Yang ke-11 yang termasuk tulisan Sidin Mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Nah ini yang tulisan tangan Sidin. Ditulis pada tahun 1779 Masehi. Nah, Sidin menulis Quran ini dilengkapi dengan qiraah Ibnu Katsir dan Warsi di tepinya. Jadi Quran di pinggirnya itu ada qiraahnya. Nah, terdiri dari 3 jilid, masing-masing terdiri dari 19 juz. Jadi 3 jilid, 1 jilid 19 juz. Yang menunjukkan tingginya budaya seni yang dimiliki beliau. Jadi ada kaligrafinya di situ di Quran itu. Sidin ini kan hebat melukis. Jadi Sidin ambil bilah jadi tanah itu dilukis nah, menggambar kambang misalnya bunga apakah. Karena tuh hinggap kupu-kupu tuh situ. Di tanah aja nya, apalagi mau bujur-bujur di kayak ini begini ya. Lukisan Sidin itu luar biasa, hidup lukisan. Dengan penuh semangat yang membara, beliau berjuang dengan ikhlas hanya karena Allah. Beliau berdakwah tanpa pamrih, tak pernah ada kata berhenti, tak pernah merasa terbebani dengan dakwah. Halangan dan rintangan tidak menjadi kendala baginya. Sebagaimana semangat yang dibingkai dalam filosofi Jawa, tempat orang Jawa di sini nah. Rawi-rawi rantas, malang-malang putus. Nah, jadi kita Banjar wajah sampai ke puting. Demikianlah nampak di dalam kehidupan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah itu. Setiap bulan Ramadan, nah ini kelebihan Sidin. Di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu dengan malam yang penuh berkah Lailatul Qadar. Jadi tiap tahun Sidin bertemuan. Nah maka dalam kesempatan itu beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak keturunannya serta anak muridnya. Nah hingga turun temurun. Nah ini termasuk. Jadi sampai wayah ini baik itu juriyat maupun kada juriyat yang menuntut ilmu, yang jadi ulama itu barakat doa Sidin ini sebenarnya. Baik juriyat, apalagi juriyat lah maupun kada juriyat, asal bujur-bujur menuntut ilmu dapat doa Sidin. Asal bujur-bujur menuntut ilmu. Nah, itu kelebihan kita Kalimantan ya kalau.
Sehingga banyak sekali dari keturunan beliau dan murid-murid beliau sampai turun-temurun menjadi orang yang alim. Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai saudara 4 orang, diantaranya adalah Abidin, Haji Zainal Abidin, 2. Jadi ada Abidin, ada Zainal Abidin. Diang Panangah, dan Bibinian lah, dan Nurmain. Nah, karena keadilan dan kebajikannya terhadap para istri, maka beliau sanggup mempunyai istri sampai 4 orang. Berkumpul langsung 4 ikong dalam keadaan rukun. Nah, kita apabila meninggal salah seorang dari mereka, beliau pun langsung menikah lagi sehingga total tetap 4 ikong bertahan, sehingga meninggal kawin pulang sehingga totalnya beliau pernah menikah 11 kali. Cakanya meninggal pulang kawin pulang jadi 12 13 kita nah. Amun dipikir-pikir lah umur 65 ya kalau sudah ya kan datang ke Banjar umur 65 loh, 60 ke atas lah, kan belum kawin lagi tuh, lalu sudah sebelum tulak sudah kawin tuan bajut kan, ya lah, lalu ke Makkah Sidin, di kampung ini kan melahirkan anak Sidin, naranya Syarifah kalau kada salah. Nah sebelum Sidin berangkat semua sudah kawin umur 30 tahun, tapi ketika sejak umur 30 tahun sampai lebih 60 tahun umur hanya bulik Sidin ke kampung. Di Makkah ada kisah kawin Sidin. Pas sudah balik ke kampung hanya Sidin kawin. Cuma yang ulun pandir di sini nah, ketika sudah umur 60 lebih, istri 11 ikong. Amun kita wayah ini kada sanggup ya kalau. Berarti jelas karamat nih pian. Seikong bini gini dia umur 60 ke atas. Kayak apa nasib petunjuk mengaji pikirkan oleh halus. Apalagi 11 ya Allah. Berarti ini karamat. Nampak mana karamatnya? Bukan perkara biasa ini. Istri Sidin 11. Pertama Tuan Bajut, ini pamulaan. Pilihan sultan nih. Tuan Bidur, Tuan Lipur, Tuan Guat atau Guhat Niu. Nah, Turiah, Ratu Aminah, Tuan Palung, Tuan Kadar Manik, Tuan Markidah, Tuan Liuh, Tuan Tuadai. 11. Dari hasil pernikahannya dengan beberapa istri beliau itu, beliau mendapatkan keturunan yang banyak. Di antaranya putra dan putrinya adalah Syarifah, anak permulaan dari Tuan Bajut, Aisyah, Haji Abu Suud, Saidah, Haji Abu Naim, Khalifah Haji Sahabuddin, Asiyah, Khalifah Haji Hasanuddin, Khalifah Haji Zainuddin, Raihanah, Hafsah, Mufti Haji Jamaluddin, sekarang kitab Mufti dah. Nur Ain, Amah, Ci, Mufti Haji Ahmad, Sapiyah, Sapura, Maimun, Salihah, Muhammad, Maryamah, Salman, Salmah, Salimah. Berapa tadi hitung Imam? Nah, dari keturunan beliau ini lahirlah para ulama yang sangat terkenal keilmuannya, baik di daerah asalnya Kalimantan hingga sampai ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara Islam di dunia, menyebar, Juriyat Sidin menyebar. Nah, ketika dalam keadaan sakit beliau memanggil semua anak cucu dan menyampaikan nasihatnya kepada mereka untuk selalu tabah dalam menghadapi segala sesuatu agar terus melanjutkan kiprahnya dalam mengemban misi dakwah dan memantapkan hidup dalam beragama. Nah, itu pesan Sidin. Beliau berwasiat kepada keluarganya apabila tiba masanya ia menghadap Sang Khalik untuk memenuhi panggilannya, maka jika musim kemarau ia meminta agar jasadnya dimakamkan di karang tengah dekat makam istri dan menantunya yang telah mendahulunya. Namun apabila musim hujan atau banjir, maka ia meminta untuk dimakamkan di Kalampayan, tempat perkebunannya yang terletak di dekat mushola, tempat di mana beliau melakukan salat di masa hidupnya. Maka setelah sekitar 58 tahun belajar, mulai di lingkungan istana tuh 58 tahun tuh belajar, 58 tambah 2 tahun 60 kada. Nah, jadi belum ke Makkah Sidin sudah belajar juga sampai ke Makkah. Jadi umur Sidin belajar itu 58 tahun. Dan sekitar 40 tahun mengajar di dalam pagar di pusatnya dengan tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih
sehingga banyak ulama-ulama yang berhasil beliau cetak yang tersebar di mana-mana. Akhirnya pada malam Selasa antara maghrib dan isya pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi, beliau menghadap kepada Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Jadi kurang lebih umur 98 tahun. 98 tahun. Jadi parak 100 tahun umur sini parak mah. Sesuai wasiat, karena musim saat itu musim penghujan, maka kemudian beliau dimakamkan di desa Kalampayan. Saat wafat beliau meninggalkan 30 anak dan 114 cucu. Wayah meninggal tuh. Nah, yang diantaranya semua anak cucunya tersebut meneruskan cita-citanya dan usaha beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, wallahu a'lam.